Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa sittatu aqsamin. Kulliyun lam yujad min afradihi fardun. Wa kulliyun wujida minha fardun. Wa kulliyun wujida minha afradun. Dan bermula dianya kulli itu 6 segala pembahagian. Bermula yang pertama itu kulli yang tidak didapatkan daripada afrad-afradnya kulli akan satu farad pun. Dan bermula yang kedua itu kulli yang didapatkan daripadanya afrad-afrad akan satu farad. Dan bermula yang ketiga itu kulli yang didapatkan daripadanya kulli akan beberapa afrad. Lafaz terbagi dua, ada yang muhmal dan ada yang musta'mal. Kemudian lafaz yang musta'mal juga terbagi dua, ada yang mufrad, ada yang murakkab. Kemudian yang mufrad terbagi dua, ada yang juz'i, ada yang kulli. Kemudian mufrad kulli terbagi menjadi 6 macam. Mufrad kulli yaitu mufrad yang maknanya menunjukkan kepada banyak afrad. Ada 6 macam. Yang pertama, kulli yang tidak didapatkan daripada afrad-afradnya kulli akan satu afrad pun. Secara lafaz dia punya madlul yang banyak, tapi dalam kenyataannya tidak satu pun afrad yang bisa didapatkan. Wa kulliyun wujida minha fardun. Dan yang kedua, kulli yang didapatkan daripadanya afrad-afrad akan satu farad. Lafaz kulli madlulnya menunjukkan kepada afrad yang banyak, tapi dalam kenyataannya yang ada hanya satu farad. Contoh nanti sekaligus ketika disebutkan pembagian masing-masing daripada pembagian kulli ini. Dan yang ketiga, kulliyun wujida minha afradun. Yang ketiga, model kulli yang didapatkan daripada afrad madlul lafaz itu akan banyak afrad. Artinya secara madlul lafaz afradnya memang banyak, dalam kenyataannya juga terdapat afrad yang banyak. Wa kullu wahidim min hazihi salasati qismani. Dan bermula tiap-tiap satu daripada ini 3 itu terbagi 2. Itulah disebutkan kullinya 3. Pertama kulli yang tidak didapatkan satu afrad pun. Kedua kulli yang hanya didapatkan satu farad. Dan yang ketiga kulli yang didapatkan banyak afrad. Dari 3 macam kulli ini masing-masing terbagi 2. Sehingga 2 dikali 3 atau 3 dikali 2 jadilah jumlahnya 6. Artinya kulli yang tidak didapatkan satu afrad pun ada 2 macam. Kulli yang hanya didapatkan satu farad ada 2 macam. Dan kulli yang didapatkan banyak afrad juga ada 2 macam. 2 pada kulli yang pertama,
ditambah 2 pada kulli yang kedua, dan ditambah 3 pada kulli dan ditambah 2 pada kulli yang ketiga, jumlahnya 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Al-awwal wa huwa allazi lam yujad min afradihi fardun imma ma'a istihalatil wujudi ka ijtima'id diddaini au ma'a jawazil wujudi ka bahrim min za'bakin. Bermula yang pertama dan bermula dianya yang pertama itu allazi yang tidak didapatkan daripada afrad-afradnya allazi akan satu farad pun. Adakala itu beserta mustahil wujud seperti berkumpulnya dua hal yang berlawanan atau beserta jawaz wujud seperti lautan daripada air rasa. Dua macam daripada kulli yang pertama, yaitu kulli yang tidak didapatkan satu farad pun, model yang pertama, sebagian yang pertama, satu farad pun tidak didapatkan ma'a istihalatil wujudi, karena mustahil wujud. Di samping memang sekarang tidak ada dan memang tidak akan mungkin ada. Model yang kedua, ma'a jawazil wujudi, sekarang memang belum ada, tapi tidak mustahil suatu ketika itu akan ada. Contoh model yang pertama, kulli yang tidak didapatkan satu afrad pun. Dan memang untuk selamanya itu tidak akan pernah wujud. Ka ijtima'id diddaini, seperti berkumpul dua yang berlawanan. Sampai kapanpun dua hal yang berlawanan tidak akan pernah berkumpul. Ini disebut dengan ma'a istihalatil wujudi. Sekarang memang dalam kenyataannya farad itu tidak ada dan memang tidak akan pernah ada. Contoh yang kedua, bahrin min za'bakin, lautan dari air raksa. Sekarang memang belum ada, tapi tidak tertutup kemungkinan suatu ketika itu akan ada. Tidak tertutup kemungkinan dia akan ada. Ini disebut dengan ma'a jawazil wujud. Jadi kulli yang tidak didapatkan satu farad pun dua macam. Yang pertama memang mustahil wujud. Yang kedua sekarang tidak ada, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dia akan ada. Disebut dengan ma'a jawazil wujud. Wasani wa huwa allazi wujida min afradihi fardun imma ma'a istihalatit ta'addudi kal ma'budi bihaqqin au ma'a jawazit ta'addudi ka syamsin. Dan bermula yang kedua, dan bermula dianya yang kedua itu allazi yang didapatkan daripada afradnya allazi akan satu farad, itu adakala beserta mustahil ta'addud seperti ma'bud bihaq, atau beserta jawaz ta'addud seperti matahari. Kulli yang kedua, kulli yang hanya didapatkan satu farad, juga terbagi dua. Model yang pertama, ma'a istihalatit ta'addudi. Sekarang memang tidak ada duanya,
Faradnya hanya satu. Dan memang mustahil untuk selamanya akan ada lebih dari satu. Contohnya kal ma'budi bihaqqin. Seperti Tuhan yang benar-benar hak untuk disembah. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada Tuhan selain daripada Allah. Au ma'a jawazil ta'adudi. Model yang kedua, sekarang memang tidak ada duanya, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan, tidak mustahil akan ada yang kedua, akan ada yang ketiga, dan seterusnya. Contohnya kasyamsin, seperti matahari. Bisa jadi suatu ketika akan ada matahari kembar, kembaran daripada matahari yang sekarang, kemudian ada kembarannya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Model yang pertama daripada kulli yang hanya didapatkan satu farad adalah model kulli yang memang tidak akan pernah ada duanya. Yang kedua, model kulli yang bisa jadi akan ada yang kedua, faradnya yang ketiga, dan seterusnya. Wasalisu wa huwa ma wujida minhu afradun imma ma'at tanahi kal insani au ma'adamit tanahi kanaimi ahlil jannah au kamalillahi ta'ala. Dan bermula yang ketiga, dan bermula dianya yang ketiga, itu barang yang didapatkan daripadanya barang akan banyak afrad. Model kulli yang ketiga, kulli yang didapatkan banyak afrad. Afradnya, madlul lafadznya memang banyak, dan dalam kenyataannya juga banyak. Juga terbagi dua. Yang pertama, ma'at tanahi, banyak tapi terbatas. Banyak tapi ada jumlahnya yang bisa dihitung. Banyak tapi ada habisnya. Kal insani, seperti insan. Insan menunjukkan kepada banyak afrad. Dan kenyataannya afrad insan itu sangat banyak. Akan tetapi ma'at tanahi, ada batasannya, bisa suatu ketika akan habis. Bila terjadi kiamat, maka tidak ada lagi pembiakan manusia, maka akan terhitung, terbatas jumlahnya dari pertama manusia lahir sampai terakhir manusia mati. Ini kalaupun jumlahnya sangat banyak, tapi juga ada batasnya. Kalaupun kita tidak mampu menghitungnya, tapi yang jelas dia terhitung. Yang kedua, au ma'adamit tanahi, model yang kedua, afradnya banyak dan afrad itu tidak akan pernah ada ujungnya. Ada dua contoh. Yang pertama, kanaimi ahlil jannah. Nikmat yang didapatkan oleh penduduk surga. Yang kedua, kamalillah, kesempurnaan Allah. Ini dibuat dua contoh karena memang dia ada dua macam. Artinya kulli yang didapatkan banyak afrad. Model yang kedua, yaitu model tidak ada ujung, tidak ada batas, dia ada dua macam. Ada satu macam tidak ada batasan dalam arti terus bertambah. Nikmat yang sudah ada bisa dihitung. Tapi tidak ada batasnya karena dia akan terus bertambah, akan terus bertambah. Sebenarnya bisa dihitung. Akan tetapi karena memang terus bertambah, sehingga jumlahnya tidak terhitung. Contohnya, kanaimi hadil jannah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga
bisa dihitung. Akan tetapi karena dia tidak berbatas, terus diberikan, maka dia menjadi dalam bagian yang tak terhitung. Kenapa kita katakan bisa dihitung? Karena kalau kita hitung per hari ini diberikan nikmat ini. Berakhirnya hari itu, maka akan terhingga berapa nikmat yang diberikan. Kenapa kita katakan dia termasuk dalam la tanahi, adamit tanahi? Karena memang besok akan diberikan nikmat yang lain, besok nikmat lagi. Dan orang yang berada dalam surga itu kekal, dan nikmat itu akan terus bertambah. Sehingga dia termasuk dalam adamit tanahi. Dan model yang kedua adalah memang tidak bisa dihingga. Bukan terus bertambah, akan tetapi dia tidak terhitung jumlahnya. Yaitu kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidatun al-lafdu yusafu bil ifradi wat tarqibi. Hakikatan. Wa usifa ma'na bihima majazan. Wa ma'na yusafu bil kulliyati wal juz'iyati hakikatan. Wa wasful lafzi bihima majazun. Bermula ini itu satu faedah. Bermula lafaz itu disifatkan akan dianya lafaz dengan ifrad dan tarkib. Hakikatan dengan hakikat. Dan bermula menguasah makna dengan keduanya. Ifrad dan tarkib itu majaz. Wal makna dan bermula makna itu disifatkan akan dianya makna dengan kulliyah dan juz'iyah. Hakikatan pada hakikat atau secara hakikat. Dan bermula menguasafkan lafaz dengan keduanya. Kulliyah dan juz'iyah. Itu majaz. Ifrad dan juz'i. Ini mirip. Ifrad dan juz'i ini mirip. Tarkib dan kulli juga mirip. Akan tetapi keduanya merupakan hakikat bagi sesuatu dan majaz bagi yang lain. Ifrad merupakan hakikat untuk lafaz, majaz untuk makna. Juz'i hakikat bagi makna, majaz bagi lafaz. Demikian pula tarkib hakikat untuk lafaz, majaz untuk makna. Kulli hakikat untuk makna tapi majaz bagi lafaz. 4 macam ini sering disifatkan kepada lafaz dan juga sering disifatkan kepada makna. Keempatnya sering disifatkan kepada lafaz. Sering disebutkan lafaz yang mufrad. Lafaz yang murakab. Lafaz yang kulli. Lafaz yang juz'i. Keempatnya sering disifatkan untuk makna. Sehingga disebutkan makna yang mufrad. Makna yang murakab. Makna yang kulli. Makna yang juz'i. Kan tetapi yang hakikatnya ifrad dan tarkib itu adalah
wasaf daripada lafaz. Sehingga ketika kita mengatakan lafaz yang mufrad, itu memang hakikat. Kita mengatakan lafaz yang murakab, itu hakikat. Kan, tetapi bila kita mengatakan makna yang mufrad, itu majaz. Apabila kita mengatakan makna yang murakab, itu majaz. Demikian pula pada makna. Wasaf hakikat daripada makna adalah kulliyah dan juz'iyah. Sehingga bila kita mengatakan makna yang kulli, ini hakikat. Bila kita mengatakan makna yang juz'i, ini hakikat. Tetapi bila kita mengatakan lafaz yang kulli atau lafaz yang juz'i, ini majaz. Maka tarkib dan ifrad secara hakikat adalah wasaf lafaz. Kulli dan juz'i secara hakikat adalah wasaf makna. Fa'in kulta kanal aula li musannifi ay yuqaddimal mufrada 'alal muraqqabi li'annahu juz'uhu wal juz'u muqaddamun 'alal kulli tab'an. Maka jika kamu berkata adalah yang aula bagi musannif itu bahwa mendahulukan dia musannif akan mufrad atas murakkab. Alasannya karena bahwa sungguhnya mufrad itu juzuknya murakkab. Dan bermula juzuk itu didahulukan akan dianya. Juzuk atas kulli pada tabiat. Kul adalah kumpulan daripada juzuk. Juzuk adalah bagian daripada kul. Secara tabiat lebih dahulu wujud juzuk baru wujud kul. Karena kul itu adalah kumpulan daripada juzuk. Tidak mungkin dikumpulkan sesuatu yang belum wujud. Maka secara tabiat, juz'i itu lebih utama daripada kul. Kalau demikian, antara murakkab dan mufrad, seharusnya didahulukan mufrad. Karena mufrad merupakan juz dan murakkab adalah kulli. Mufrad adalah lafaz sebelum dia tergabung dengan lafaz lainnya. Murakkab adalah lafaz yang dia telah tergabung dengan lafaz lainnya. Murakkab lafaz yang tergabung dari beberapa lafaz, maka murakkab adalah kul. Kalau demikian, mufrad lebih dahulu daripada murakkab. Kenapa musannif mendahulukan yang tertakhir secara tabi'an, yaitu murakkab, dan mentakhirkan yang terdahulu menurut tabi'an, yaitu mufrad. Harusnya susunan baitnya lebih dahulu disebutkan mufrad daripada murakkab. Fal jawabu anna ma'nal muraqqabi subutiyun wa ma'nal mufradi adamiyun wal isbatu asyrafu minan nafi faqaddamahu alaihi lisalik. Fabihaza yujabu an taqdimihil juz'iyyi ala kulliyi. Maka bermula jawabannya itu bahwa sungguh makna murakkab. Maka bermula jawabannya itu bahwa sungguh makna murakkab itu subuti dan bermakna makna mufrad itu adami. Dan bermula isbat itu lebih mulia daripada nafi.
ada dua hal berlawanan yang bisa dijadikan sebagai alasan apa yang harus didahulukan, apakah didahulukan mufrad atau didahulukan murakab. Satu alasan kalau kita melihat secara tabiat, ini harus didahulukan mufrad, ditakhirkan murakab. Alasan yang kedua, kalau kita melihat makna masing-masing, mufrad maknanya wujudi, murakab maknanya adami. Musannif dari dua alasan ini lebih memilih alasan model yang kedua, yaitu alasan mendahulukan yang subuti daripada yang adami. Wal isbatu asyrafu minan nafi, karena yang isbat itu lebih mulia daripada nafi. Faqaddamahu alaihi lizalik, maka mendahulukan yang musannif akannya kulli, atasnya juz'i, mendahulukan yang musannif akannya murakab, atasnya mufrad, lizalik, karena demikian. Di alasan kenapa musannif mendahulukan mufrad atas murakab, padahal secara tabiat. Kenapa musannif mendahulukan murakab daripada mufrad, padahal secara tabiat lebih dahulu mufrad karena dia juzuk murakab kulli. Alasan musannif karena pertimbangan makna masing-masing. Murakab mufrad maknanya adami, murakab maknanya subuti. Kenapa murakab dinamakan subuti dan mufrad dinamakan adami? Karena seperti yang disebutkan di atas, makna murakab adalah ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ma yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Tidak ada huruf nafi di sana. Barang yang juzuknya menunjukkan kepada juzuk makna. Sedangkan mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ada huruf nafi di sana. Di makna daripada murakab adalah subuti, sedangkan makna daripada mufrad adalah adami. Bila dibandingkan antara wujudi dengan adami, wujudi itu lebih mulia. Subuti itu lebih mulia. Maka musannif mendahulukan yang maknanya subuti, yang itu murakab, daripada yang maknanya adami, yaitu mufrad. Wa bihaza yujabu an taqdimihil juz'iyyi 'alal kulliyyi. Pada juz'i dan kulli juga timbul pertanyaan yang sama dan jawabannya juga sama. Wa qauluhu juz'i ma'nahu bitahrikir zayyi bidhammi, juzu bukan juz'u, kama qara'a bihi, sebagaimana membaca dengannya barang oleh Syu'bah daripada riwayat Asim. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.